Mohon maaf ini saya cukup kaget juga ya mendapat berita bahwa memang hari ini mungkin ada kendala Pak Pendeta tidak bersama dengan kita. Saya baca WA itu sudah ada di gereja, jadi nggak sempat pulang dulu untuk ambil tas, untuk ambil bahan yang sudah pernah saya khotbahkan ya. Tapi karena gereja jadi saya harus, firman Tuhan berkata siap tidak siap baik waktunya harus siap sedia. Haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini saya ingin kita renungkan bersama-sama satu bagian firman Tuhan dengan judul mengapa masih ada badai, bukankah sudah ada Yesus? Ya, ada Yesus di belakang. Tuhan Yesus ini buat tangan dari Elon yang gambar nih. Luar biasa dia. Mengapa sudah ada badai? Bukankah sudah ada Yesus? Kalau Bapak Ibu ingat kisah dalam Alkitab, ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus bertolak ke seberang, lalu kemudian di tengah danau itu mereka dihantam badai. Ya. Lalu Yesus tidur, katanya tidur di buritan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, mengapa sih murid-muridnya pada waktu itu masih kena badai? Bukankah mereka di situ ada Yesus, dan bahkan Yesus yang mengajak mereka untuk pergi menyeberang ke seberang. Nah, ada banyak orang yang tidak memahami ini sehingga tidak sedikit juga anak-anak Tuhan mundur meninggalkan Tuhan karena berpikir kalau ikut Tuhan sudah amin, tidak ada badai, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan yang akan dia hadapi. Saya punya pengalaman, saya melayani ada satu bapak yang masih berusia muda, bahkan saya baptis. Setelah saya baptis, dia datang ke gereja 2 minggu, setelah minggu ketiga sudah tidak datang lagi ke gereja. Saya selidik-selidik, ternyata ada yang cerita bahwa dia kecewa sama Tuhan. Dia berpikir kalau dia ikut Tuhan, dia semakin maju pekerjaannya, usahanya semakin lancar. Ternyata tidak, lalu kemudian dia tidak lagi datang ke gereja. Nah, orang akan kecewa ketika mereka tidak bisa menemukan jawaban mengapa masih ada badai ketika ada Yesus. Padahal kalau mau jujur, mau ada Yesus, mau tidak ada Yesus, ada badai enggak? Tetap ada badai kan? Mau ada Yesus ada badai, mau tidak ada Yesus apalagi pasti ada badai juga yang akan menerpa kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya badai, kita pasti akan mengalami namanya pergumulan, kita pasti akan mengalami namanya kesulitan hidup. Ya. Justru kita harus bersyukur karena kalau ada Yesus, walaupun kita mengalami badai, kita mengalami pergumulan, pasti ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada Yesus, buktinya ada jalan keluar ketika murid-murid yang ada menyeberang di danau itu. Dalam Markus, Bapak Ibu sudah baca. Kalau kita lihat dalam Alkitab, misalnya kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Ya. Coba boleh kalau tampilkan ayatnya supaya kita bisa baca. Mazmur 34 ayat 20. Ya, firman Tuhan bilang begini. Ya. Ada ayatnya, coba tolong ditampilkan. Nah, Mazmur 34 ayat 20 nih. Mohon maaf ya, saya kurang persiapan ini, tapi nggak apa-apa ya. Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan katakan, kemalangan orang, ini saya nggak kelihatan, kecil sekali ya. Bisa tolong ada bantu baca? Kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar sedikit salah ya. Banyak. Kita ini orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kemalangan kita itu banyak, tetapi tidak titik, saudara. Ada koma. Tuhan melepaskan. Ada jalan keluar ketika kita mengalami kemalangan. Ada jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan. Haleluya, semangat. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan Yesus pun memberikan ilustrasi perumpamaan. Orang yang membangun dirinya itu di atas firman Tuhan dan melakukannya, dia ibaratnya orang yang membangun rumahnya di atas batu.
Tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak hidup dalam Tuhan, dia diibaratkan oleh Tuhan Yesus, orang yang membangun rumah di atas pasir. Sama-sama datang badai. Tapi yang membedakan adalah daya tahan. Daya tahan orang yang tidak ada Yesus dan orang yang ada Yesus dalam hidupnya itu berbeda. Orang yang ada Yesus dalam hidupnya adalah ketika datang badai, banjir, pergumulan, kesulitan, dia tidak akan runtuh, dia tidak akan jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagu pujian mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Kita boleh jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangan kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Tuhan menopang tangan kita. Untuk itu bersyukurlah ketika ada badai, ada Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita akan diberikan daya tahan untuk melewati badai. Kita akan berikan daya tahan untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita sekarang adalah, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, badai tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan badai dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan badai itu datang dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan maksud dan tujuannya Tuhan. Nah, sekarang hari ini, siang hari ini, secara singkat, kita kita akan melihat apa sih maksud dan rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan badai itu datang dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, ketika Tuhan mengizinkan masalah itu menerpa kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan? Saya akan memberikan bagi kita 3 tujuan Tuhan ketika badai itu datang dalam kehidupan kita. Sebelum kita sampai ke situ, saudara, kita harus ingat di dalam Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, kata Allah turut bekerja itu dalam bahasa Yunani disebut sunargeo, artinya sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi itu gabungan antara 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan energi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami kesulitan, percayalah, lewat badai, lewat kesulitan yang kita alami, Allah bersinergi dengan kita untuk apa? Menghasilkan kekuatan dari diri kita sehingga kita mampu melewati setiap badai dan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi tugas kita adalah Bapak Ibu Saudara, ya, tugas kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, badai boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi percayalah jalan keluar yang sempurna yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal mengapa Tuhan mengizinkan badai. Apa maksud Tuhan izinkan kita mengalami badai, izinkan kita mengalami pergumulan, mengizinkan kita mengalami kesulitan yang mungkin hari-hari ini kita sedang alami. Yang pertama adalah, tujuan Tuhan yang pertama adalah menyadarkan manusia akan jalan yang salah. Itu yang pertama. Tujuan Tuhan mengizinkan badai supaya menyadarkan kita, menyadarkan saya dan Bapak Ibu Saudara akan jalan yang salah. Manusia tidak pernah tahu kalau jalannya salah sampai dia tertimpa masalah. Nah, itu persoalannya. Ya, dia tidak pernah tahu kalau dia selama ini jalannya salah. Sampai pada saat dia mengalami masalah, baru dia sadar, oh ternyata saya salah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh orang yang harus mengalami masalah dulu baru dia sadar bahwa jalannya salah. Kita masih ingat tentang Daud, bagaimana dia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba, sampai dia harus ditegur oleh Nabi Nathan, lalu dia bertobat. Oh, dia salah gitu. Kita ingat anak yang hilang, dia menghamburkan harta warisannya, hidup berfoya-foya,
Sampai pada akhirnya dia mengalami badai. Dia mau makan makanan babi pun tidak bisa. Dia sangat kelaparan, badai yang menghantam kehidupannya. Sampai pada titik terendahnya, dia sadar, aku sudah salah, aku mau kembali ke Bapa. Dengan badai, dia bisa sadar bahwa dia sudah salah. Saya punya adik ipar, dia punya satu hobi yang mungkin saat ini sedang ngetren, yaitu sepeda, ya, bawa sepeda dengan klubnya, naik sepeda gitu ya. Kadang-kadang sudah suka pergi ke Bali gitu, suka pergi ke Jawa Tengah, rame-rame tuh dengan klub sepeda mereka. Sudah ditegur sama mertua saya, tolong ada hari Minggu ibadah lah gitu. Nggak tahu ya ibadah atau enggak, tapi sudah ditegur. Sampai pada akhirnya kemarin Tuhan izinkan mengalami badai. Dia jatuh dari sepeda, belakangnya patah gitu. Tulang belakangnya patah. Dia mengalami, ya mungkin waktu itu kalau dia nggak ditolong ya nggak tahu lah apa jadinya dia itu. Nah, kadang-kadang orang tuh seperti itu. Karena hobi lupa sama Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengizinkan dia mengalami badai supaya dia sadar bahwa ternyata jalan saya ini salah. Dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu yang pertama. Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita akan jalan kita yang salah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami badai, mari kita cek apa yang salah ini. Jangan-jangan saya punya kesalahan yang harus saya perbaiki. Jangan-jangan saya punya dosa yang harus saya akui di hadapan Tuhan. Sehingga kita kemudian bisa melihat bahwa ternyata lewat badai Tuhan justru mengasihi kita. Ingin kita berbalik ke jalan yang benar. Di dalam yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, membuat kita menjadi lebih rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat 2, ya, karena saya di sini Ulangan pasal 8 ayat 2, saya akan baca ya buat Bapak Ibu Saudara. Ini alasan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami badai dalam hidup kita. Dikatakan di Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita garis bawahi kata, ya, kita garis bawahi kata di padang selama 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Garis bawahi kata merendahkan hatimu. Jadi tujuan Tuhan izinkan kita mengalami badai. Yang kedua, supaya kita membuat kita menjadi rendah hati. Ada banyak orang yang begitu sombong dengan apa yang dia miliki. Sehingga ada badai yang harus dia alami. Dan dia mulai sadar, oh ternyata apa yang saya miliki ini tidak ada gunanya. Contoh, banyak orang negara-negara berkembang sangat sombong karena merasa bahwa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka punya uang. Tapi ketika situasi saat ini terjadi, ketika COVID ini terjadi melanda seluruh dunia, mereka sadar ternyata uang yang mereka miliki itu tidak ada apa-apanya. Ketika mereka kena COVID, mereka mau masuk ke rumah sakit yang mahal sekalipun kosong, penuh kan? Gak bisa mereka bisa masuk ke rumah sakit itu. Ini membuktikan bahwa mereka, walaupun mereka punya harta kekayaan, tidak ada gunanya lagi. Sehingga membuat mereka sadar bahwa, oh, selama ini saya mungkin terlalu sombong dengan apa yang saya miliki. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 berkata, Amsal 16 ayat 18, Amsal 16, firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat 18, firman Tuhan katakan di sana, Bapak Ibu Saudara, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kejatuhan, kehancuran. Dalam bagian lain firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong berhadapan dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang sombong, Tuhan rendahkan orang itu, saudara.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sombong dengan mungkin berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita juga bisa menyalurkan berkat buat orang lain. Ya, setuju, katakan amin. Karena itu hanya titipan Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami badai? Supaya kita membuat hati kita menjadi rendah hati. Jangan kita sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cepat. Masih ada 2 lagi nih, cepat. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita, apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami badai? Yang ketiga adalah untuk mengetahui isi hati kita. Masih di ayat yang kedua dalam Ulangan pasal 8. Ayat yang kedua dikatakan di sana, Ulangan pasal 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2 di bagian C, Bapak Ibu Saudara. Saya baca dari awal aja ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, dengan mencobai engkau untuk mengetahui, garis bawahi, apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Yang ketiga, Tuhan izinkan kita mengalami badai untuk mengetahui isi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau kita mengasihi berkatnya Tuhan. Nah, ada banyak anak Tuhan yang kadang-kadang bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi berkatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kisah yang sangat populer yaitu kisah Ayub menjadi contoh buat kita. Ayub tidak punya kekurangan apapun, bahkan di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan memuji-muji Ayub di hadapan iblis, dan Tuhan berkata, "Hai iblis, apakah kau lihat hambaku Ayub? Dia itu baik, setia, jujur, takut akan Tuhan." Ya, Ayub adalah orang yang di hadapan Tuhan sempurna, bahkan dipuji-puji. Tetapi apa yang terjadi? Iblis berkata kepada Tuhan, "Iya, dia baik, jujur, setia, takut akan Engkau. Karena apa? Karena Engkau berkati dia." Kalau Engkau nggak berkati dia, lihat aja, pasti dia akan mengutuki Engkau. Itu dengan bahasa sederhana, gitu ya. Iblis berkata begitu. Lalu iblis bilang, "Coba Engkau izinkan aku menggodok dia. Engkau izinkan aku membuat dia kena badai." Lalu Tuhan bilang, "Silahkan, aku izinkan kamu. Yang penting jangan nyawanya." Kita tahu kisahnya. Ayub mengalami badai terburuk dalam hidupnya. Yang bagi saya, badai ini tidak pernah dialami oleh manusia sampai hari ini. Badai itu menghantam apa? Menghantam keluarganya. Ya kan? Anak-anaknya mati, tujuhnya mati pada hari itu juga. Belum lagi istrinya meninggalkan dia, keluarganya berantakan. Badai menghantam apa lagi? Ekonominya. Usahanya bangkrut, habis. Habis semuanya. Apakah sudah cukup badai itu? Tidak. Masih lagi satu lagi. Badai menghantam kesehatannya. Ya kan? Jadi sudah lengkap tuh. Keluarga, ekonomi, kesehatan dihantam semua. Bapak Ibu Saudara, kasihan Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat isi hati Ayub. Apakah benar Ayub mengasihi Tuhan karena Tuhan berkati dia atau tidak? Dan kita tahu kisahnya, ya. Ternyata tidak, kan? Ayub tidak mengutuki Tuhan. Istrinya berkata, "Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Ayub berkata, "Engkau bicaramu seperti orang gila," ya. Jadi bukan engkau seperti orang gila, ya, tapi bicaranya si istri ini seperti orang gila. Masakan kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal yang buruk, kita nggak terima, gitu, dengan bahasa sederhana seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisahnya. Sampai akhirnya Ayub kemudian melihat pertolongan Tuhan nyata. Tuhan pulihkan berkali-kali lipat hidupnya. Karena terbukti Ayub lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Kalau Tuhan izinkan kita badai, mungkin Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ada banyak orang yang punya motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Hanya karena berkat-berkat Tuhan dia mengiring Tuhan. Ya. Mungkin saya pernah cerita ini, tapi ini beberapa tahun yang lalu terjadi, Bapak Ibu Saudara, di gereja-gereja.
Satu ibu ditanya, "Bu, kenapa rajin sekali ke gereja itu?" "Iya, soalnya gereja itu kalau saya pulang saya dapat sembako." Sehingga rajin datang ke gereja. Motivasinya bukan ibadah, tapi sembako. Gitu. Sehingga pujiannya begini, Bapak Ibu, ada pujian kan? "Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembako." Bukan sembako, tapi sembako. Dia memuji Tuhan, tapi pada akhirnya dia berpikir, wah ini dapat sembako. Ya nggak salah, pasti Tuhan akan berkati kita dengan berkat-berkat materi. Tetapi motivasi kita dalam mengiring Tuhan harus benar. Harus tulus. Kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi berkat Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, bukan mencari tangan Tuhan yang memberkati kita. Karena kalau kita mendapatkan wajahnya, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Yang setuju katakan amin. Untuk itu cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Nah, biasanya kalau yang terakhir harus kencang, ya kan? Karena yang terakhir itu mujizat terjadi. Yang buta melihat, udah mulai ngantuk, segar lagi. Oke, yang terakhir. Alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami badai. Yang terakhir adalah menjadikan kita dewasa di dalam iman. Menjadikan kita dewasa di dalam iman. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, firman Tuhan katakan, Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga, saya akan bacakan buat. Ada? Yakobus pertama sampai ketiga, saya bacakan saja ya. Oke. Firman Tuhan katakan, ayat yang kedua saja sampai ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi firman Tuhan katakan begini, kalau kita mengalami pencobaan, ujian, firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa? Karena lewat pencobaan dan ujian itu membuat kita menjadi tekun, ya kan? Membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Membuat kita semakin iman kita semakin hari semakin naik, next level, next level, next level. Semakin beratnya tantangan, semakin beratnya ujian, pasti itu tandanya kelas kita sudah mulai semakin naik, ya. Soal ujian anak SD dan soal ujian anak SMP, yang paling susah apa? SMP kan? Semakin susah berarti dia levelnya semakin naik. Semakin beratnya tantangan dalam kehidupan kita, itu tandanya iman kita semakin hari semakin naik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan tantangan, badai, ya, kita lihat apakah maksud Tuhan supaya saya semakin dewasa. Kalau itu maksud Tuhan, maka kita bersyukur. Itu tandanya kita semakin hari semakin naik, next level, next level. Ada 4 rahasia yang kita sudah pelajari siang hari ini. Mengapa Tuhan izinkan badai kita alami? Yang pertama, apa tadi yang pertama? Untuk menyadarkan kita akan jalan kita yang salah. Mari kita selidiki. Kalau saya mengalami ini, apakah jalan saya salah? Kalau salah, kita bertobat. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan badai, kita selidiki lagi. Apakah ini cara Tuhan membuat kita menjadi rendah hati? Mungkin selama kita terlalu sombong. Kita bertobat. Yang ketiga, kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai, apakah sungguh-sungguh Tuhan ingin melihat hati kita? Apakah motivasi kita dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan itu sudah benar atau tidak? Kita bertobat. Yang keempat, kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai, ternyata supaya iman kita semakin naik level, kita bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan
yang dewasa di dalam. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana ini yang kami dengar. Tapi kami tahu firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Meteraikan di hati kami supaya ketika kami mengalami badai, kami bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara. Tolong kami Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu yang kami sudah dengar pada siang hari ini. Kalau kami salah selama ini Tuhan, ampuni kami. Kami ingin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengalami badai oleh karena kesalahan kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Supaya kami terus semakin mengenal Engkau lebih dalam hidup. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semoga kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan.